Pada kesempatan ini saya berkunjung ke Gereja Santo Yosef Matraman, Jakarta Timur. Gereja ini cukup tua dan diresmikan pada tahun 1924. Bangunan yang besar dan megah ini dirancang oleh arsitek kenamaan dari Belanda. Tapi sih lahirnya di Tulungagung, namanya Heysel. Sebelum kita tur untuk lihat bagian dalamnya, terlebih dahulu saya tampilkan foto lama ya, foto udara dari tahun 1929. Nah, fotonya seperti ini. Itu yang paling atas jembatan Viaduk ya, Matraman, ke kiri ke Jatinegara, terus ke sananya lagi adalah Pasar Jatinegara. Sedangkan ke arah bawah ini adalah ke arah utara yang memperlihatkan adanya Gereja Santo Yosef. Nah, itu dia yang saya beri tanda panah. Baik, kita masuk ke bagian dalamnya. Oh, ini besar sekali ya. Dan saya berjalan ke arah altar. Megah, sejuk. Dan itu altarnya ya. Ini altarnya sebenarnya sudah dirubah ya, menghadap dua arah, ke arah dua ruangan ya. Aslinya sih tidak sampai ke belakang ini, dia lebih maju ke depan dikit aja. Nah, itu ke arah itu bisa terlihat jemaat, juga ke arah ini bisa terlihat jemaat. Jadi inilah altar yang membagi dua arah. Kayaknya sih altarnya ini dia di sini. Mungkin mundur sedikit kali ya. Oke. Dan saya coba berjalan ke arah keluar ya. Mau cari plakat. Seingat saya dulu plakatnya ada di sini. Di mana plakatnya? Mesti tanya dulu ini. Nyimpan plakatnya saya lupa di mana, Pak. Oke, saya diantar untuk melihat plakat tahun peresmiannya ya. Ini dia plakatnya. Jadi MCMXX15 itu artinya 1924, menunjukkan tahun peresmiannya. Dan ini foto tahun berapa ya? Tahun 1929 juga. Ini kondisinya masih bagus ya, lingkungannya maksudnya. Kalau gerejanya sih dari dulu sampai sekarang juga masih bagus. Dan ini bagian belakangnya. Dan yang bagian belakang itu yang seperti segi 6 itu adalah altar aslinya ya. Sekarang nampaknya sudah dibongkar menjadi altar yang menghadap dua arah. Ini saya nggak tahu nih, yang depan sekali ini bangunan apa saya nggak tahu persis. Oke, sekarang saya mau naik ke lantai 2. Ada apa nih? Ini kayu asli nih, dari pertama berdiri. Ini asli juga. Iya, asli. Masih dari pertama. Ya, ini ke lantai 2. Saya harus hati-hati juga ya. Wah, ini ruangan sempit sekali nih. Jadi kayak semacam tempat storage ini. Ini gelap kondisinya ya. Dan ini ada tangga ya. Waduh, saya nggak berani langsung ke lurus ini. Ini gelap, saya harus balik. Tapi sebelumnya saya lihat dulu tangga yang ke atas ini yang
ke bangunan menara tengahnya ini. Bisa naik nggak ya? Waduh, ngeri banget. Nggak jadi dah. Nggak jadi naik. Serem. Oke, saya balik lagi untuk turun. Ini yang menarik sekali adalah pencahayaan ventilasi ya. Ini menarik sekali. Ini kalau dari luar cantik sekali nih bentuknya. Tapi sebenarnya buat angin-angin ya istilahnya. Tapi sekarang sudah ditutup kaca ya. Iya, asli. Cuma ditutup kaca. Nah, yang sebelah kiri ini udah keluar ya. Tapi saya nggak mau keluar dulu karena masih penasaran bagian-bagian dalamnya lagi. Saya akan berputar lagi nih ke arah kanan. Besar sekali ini. Keren. Dan saya perlihatkan apa nih bagian atasnya yang langit-langitnya ya, pelafonnya itu dengan motif salib. Ini tinggi sekali ini memang bangunan Belanda rata-rata tinggi sekali ya, dan kebetulan ini sebagai tempat ibadah untuk Katolik, dan gereja ini adalah gereja yang paling bagus menurut saya. Tapi ada juga sih gereja-gereja sebagus, tapi ini lebih modern ya, modern pada zamannya. Ini ruang samping ini, pintu ini. Iya. Ini udah dirubah. Enggak, ini udah dirubah. Enggak, tadi di sini. Iya. Kemungkinan altarnya di lokasi sini nih. Dua hadap. Altar dulunya ya, altar aslinya. Sekarang kan udah berubah. Ini sih di sini. Satu. Lihat angin-anginnya udah cukup banyak ini sini. Dan ini yang saya tunjukkan kemungkinan altarnya di sini nih sampai ke kiri sana. Terus ya, tapi saya belum amati secara cermat ya. Apakah altar itu yang bentuknya segi 6 dibongkar atau tidak ya. Tapi sih memang kemungkinan besar dibongkar dan di arahnya dibikin dua arah. Sekarang saya arah keluar, pengen melihat tampak depan dari gereja yang sangat megah ini. Ini bagian luarnya, dan
Coba saya perlihatkan sampai ke atas ya. Wih, benar-benar megah sekali. Nah, yang menarik sekali adalah pada tahun 1946 ini bangunan gereja dicat permukaannya dengan warna gelap sebagai kamuflase agar tidak dibom oleh Jepang ya, oleh pesawat udara Jepang. Jadi semua bangunan-bangunan besar di Batavia dicat warna gelap. Sekarang saya perlihatkan lagi lingkungan ini sampai keluar. Itu ada sebelah kanan ada patung Santo Yosefnya ya. Ini halamannya, dulu halamannya lebih besar dari ini karena di depannya ini kan sudah digusur karena pelebaran jalan ya. Dan dulunya juga di sini ada rel tram itu yang sepeda lewat itu tuh. Ini dia gereja yang hari ini saya kunjungi dan megah, terawat, rapi, dan bersih. Jika Anda ingin melihat gereja ini dengan kendaraan umum, silakan gunakan Transjakarta, turun di halte Kesatrian.